Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Dan alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan proses pembelajaran secara daring. Hari ini kita akan mempelajari bab tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Dapat dilihat bahwa penerapan Pancasila dari masa ke masa itu berbeda-beda. Pada masa awal kemerdekaan, Pancasila di sini mendapat banyak sekali tantangan yang muncul dari berbagai pihak seperti Belanda dan masyarakat Indonesia sendiri. Pemberontakan pada masa ini muncul dengan upaya untuk menggantikan ideologi Pancasila. Kemudian pada tahun 1950 sendiri, Presiden berfungsi sebagai kepala negara, namun tanggung jawab pemerintahan berada pada di tangan Perdana Menteri. Atau bisa dikatakan pada masa itu Indonesia menganut sistem parlementer, di mana Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Jadi pada masa itu penerapan Pancasila cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Namun hal ini ternyata tidak menjamin sistem pemerintahan. Nah, meskipun begitu, pada masa ini juga bisa disebut dengan masa prestasi. Kenapa? Karena pada masa ini adalah masa pertama terciptanya pemilu di Indonesia. Kemudian setelah itu pada tahun 1955 sampai 1959 muncullah beberapa pemberontakan yang bertujuan untuk melepaskan diri dari NKRI. Di antara pemberontakan tersebut yakni pemberontakan DITI, pemberontakan PRRI, dan pemberontakan Permesta. Selanjutnya, penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Pada masa ini juga disebut demokrasi terpimpin, di mana demokrasi tidak pada kekuasaan rakyat sebagaimana yang diamanatkan Pancasila, namun cenderung pada kekuasaan presiden. Pada masa ini pula terjadilah pemberontakan PKI atau yang biasa disebut G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965 yang berusaha merebut kekuasaan bangsa Indonesia. Nah, kemudian pada tanggal 12 Januari 1966 terjadilah demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa hal yang disebut dengan Tritura atau 3 tuntutan rakyat, yang isinya adalah 1. Bubarkan PKI beserta orang-orangnya, 2. Bubarkan kabinet Dwekoro dari unsur-unsur PKI, dan yang ketiga adalah turunkan harga. Yang dimaksud di sini adalah harga sembako. Kemudian pada masa Orde Baru, penerapan Pancasila di sini diharapkan dapat mengembalikan nilai-nilai Pancasila pada kemurniannya. Namun pada kenyataannya justru pada masa ini terjadi penyelewengan seperti korupsi di lembaga pemerintahan atau yang disebut KKN, kolusi, korupsi, nepotisme. Nilai-nilai Pancasila di sini justru dimanfaatkan untuk kepentingan golongan dalam melanggengkan kekuasaan. Kemudian pada periode ini akhirnya kebebasan berpolitik dan kebebasan pers pun dibatasi. Penerapan Pancasila pada masa reformasi atau yang terjadi sekitar tahun 1998 hingga sekarang ini ditandai dengan adanya kemunduran ekonomi akibat penyelewengan terhadap Pancasila yang membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut turunnya Soeharto sebagai presiden. Pada masa ini pemerintahan era reformasi berupaya menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Namun pada masa ini pula muncul gerakan-gerakan yang merongrong kemurnian Pancasila seperti separatisme, radikalisme, dan terorisme. Di masa reformasi ini pula adanya keseriusan pemerintah untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari nilai-nilai Panca sesuai perkembangan zaman. Namun sebelumnya perlu kita ketahui apakah nilai itu. Nilai berasal dari bahasa Latin yaitu valere yang berarti kuat, baik, berharga. Jadi nilai adalah sesuatu yang baik atau berharga. Nota negara membagi nilai menjadi 3, yakni nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian.
Kemudian ideologi berasal dari kata ideos dan logos. Ideos artinya gagasan, konsep, cita-cita, dan logos artinya ilmu. Secara harfiah, ideologi merupakan ilmu tentang pengertian dan konsep atau gagasan. Kemudian fungsi ideologi sendiri yakni menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak, menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, bangsa untuk mencapai tujuan, dan yang ketiga menjadi upaya untuk menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala hal aspek kehidupan. Sifat-sifat ideologi sendiri yakni ada ideologi terbuka dan yang kedua ada ideologi tertutup. Pancasila sendiri menganut ideologi terbuka karena Pancasila ini bersifat aktual, dinamis, antisipatis, dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, pengetahuan, dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Jadi Pancasila di sini tidak menerima semua hal yang bertentangan, namun Pancasila memfilter mana yang sesuai dengan budaya kita dan mana yang tidak sesuai. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam ideologi terbuka sendiri ada nilai dasar, yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Dan yang kedua ada nilai instrumental, yakni penjabaran dari nilai-nilai dasar. Dan yang ketiga adalah nilai praksis, yaitu realisasi dari nilai instrumental berdasarkan suatu pengalaman nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian sebagai ideologi terbuka secara struktural, Pancasila memiliki beberapa dimensi. Yang pertama ada dimensi idealistis, ada dimensi normatif, dan yang ketiga ada dimensi realistis. Setelah kita memahami apa itu nilai, kita akan membahas tentang perwujudan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan sendiri, yang pertama ada bidang partai politik. Ini dapat dilihat dari berbagai hal seperti lembaga negara, hukum, dan sistem demokrasi di Indonesia. Yang kedua ada bidang sosial dan budaya, contohnya menghargai, melestarikan keragaman budaya di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada di bidang ekonomi, contohnya sendiri seperti mencintai produk dalam negeri dan menciptakan produk Indonesia yang dapat membanggakan negara Indonesia. Kemudian ada bidang pertahanan dan keamanan seperti yang tertera dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 3 ayat 1 seperti siskampling, ronda, dan lain sebagainya. Ya, demikianlah itu materi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum